Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar kembali bagaimana cara mengurutkan pecahan dalam berbagai bentuk. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan dalam berbagai bentuk. Untuk dapat mengikuti video ini dengan jelas, silahkan simak video sebelumnya, yaitu tentang cara mengubah pecahan ke dalam berbagai bentuk. Oke, yang pertama kita akan mengurutkan pecahan dalam bentuk pecahan desimal. Oke, mungkin sebagian kita sudah tahu bagaimana itu bentuk pecahan desimal. Misalnya ada 0,5. Jadi 0,5 dalam pecahan desimal itu ada istilah depan koma dan di belakang koma. Jadi angka yang berada di sebelah kiri ini itu disebut dengan angka depan koma. Oke, depan koma. Kemudian angka yang berada di sebelah kanan koma ini disebut dengan belakang koma. Oke, jadi bagaimana cara mengurutkan pecahan desimal? Perhatikan pecahan desimal berikut. Ada 0,6, ada 1,6, 1,63, kemudian 2,6 dan 2,7. Langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan untuk menentukan nilai pecahan desimal yang terbesar, yang pertama perhatikan angka di depan komanya. Angka yang terbesar yang terletaknya di depan koma itu memiliki nilai yang paling besar. Oke, kita perhatikan. Jadi angka yang terbesar itu ada 2. Kemudian jika nilainya sama, maka langkah selanjutnya kita perhatikan angka di belakang koma. Maka nilai yang terbesar di belakang koma itu merupakan nilai yang terbesar. Kita perhatikan karena 2,6 dan 2,7 nilai depannya komanya sama 2, maka sekarang kita perhatikan nilai di belakang koma. Ada 6 dan ada 7. Maka nilai yang terbesar itu adalah 2,7. Ini yang terbesar, urutan pertama. Kemudian 2,6 terbesar, urutan kedua. Kemudian setelah itu ada 1. Namun terdapat perbedaan. Karena nilai 1 itu adalah sama, maka sekarang kita lihat nilai di belakang komanya. Ada 6, kemudian ada 63. 1,6 itu sebenarnya sama juga dengan 1,60. Karena nilai 0 ini penulisannya biasa sering tidak ditulis. Maka yang terbesar dari 1,60 dengan 1,63 adalah 1,63. Maka urutan yang ketiga terbesar adalah 1,63. Selanjutnya 1,60 urutan keempat, kemudian 0,6 pada urutan kelima. Oke, anak-anak sekalian, jadi seperti itu lebih kurang cara mengurutkan pecahan desimal. Kemudian kita mencoba untuk mengurutkan pecahan biasa. Oke, kita perhatikan. Untuk bisa mengurutkan pecahan biasa, langkah yang perlu kita perhatikan bahwa pecahan yang bisa kita tentukan nilainya adalah pecahan yang memiliki penyebut yang sama, baru bisa kita urutkan. Oke, kita perhatikan ini penyebutnya sama 4. Kemudian kita tinggal memperhatikan pembilangnya. Oke, yang memiliki pembilang kecil berarti urutannya paling kecil. Oke, sekarang coba kita urutkan pecahan biasa berikut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita perhatikan yang terkecil 1 per 4, kemudian setelah itu 2 per 4, kemudian 3 per 4, kemudian 5 per 4. Oke, lebih kurang seperti itu. Kemudian seandainya bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Kita perhatikan ini
ada 1/2, 3/4, 4/5, dan 6/4. Jadi dalam kasus ini kita terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya. Anak-anak sekalian mungkin sudah tahu bahwa untuk menyamakan penyebut sebuah pecahan biasa, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Jadi KPK dari pembilangnya, yaitu KPK dari 2, 4, dan 5. Oke. Nah, kita langsung saja. KPK dari 2, 4, dan 5 itu nilainya adalah 20. Oke, maka 20 dibagi 2, 10 dikali 1, maka 10. Kemudian untuk 3/4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk 4/5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian untuk 6/4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 kali 6 sama dengan 30. Oke, jika sudah penyebutnya sudah sama, sekarang kita tinggal menentukan besaran dari pembilangnya. Pembilang yang paling kecil artinya nilainya paling kecil, sehingga kalau kita urutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar adalah 10/20, 15/20, kemudian 16/20, dan 30/20. Oke. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Sekarang coba kita perhatikan soalnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, sekarang bentuknya sudah berbeda. Kalau tadi hanya sejenis, sekarang kita coba beberapa jenis. Yang pertama ada pecahan biasa, kemudian yang kedua ada persen, yang ketiga ada pecahan desimal, kemudian yang keempat ada pecahan desimal. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, ubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. Misalnya semua pecahan tersebut diubah ke dalam bentuk desimal saja, atau ke dalam bentuk persen saja, atau ke dalam bentuk pecahan lain yang kita inginkan. Kemudian setelah itu urutkan pecahan yang sama bentuknya sesuai dengan urutannya. Terakhir baru kita bisa ubah urutan pecahan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya pada soal. Pertanyaannya adalah urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. 8/5, 37%, 0,35, kemudian 0,7. Oke, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa langkah pertama adalah kita ubah seluruh pecahan ke dalam bentuk yang sama. Oke, karena kita perhatikan ada 2 dalam bentuk pecahan desimal, maka kita coba ubah 2 pecahan lagi, yaitu pecahan biasa dan persen, menjadi bentuk pecahan desimal. Oke, 8/25 kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan merubah penyebutnya menjadi 100. 25 kalau seandainya kita ubah menjadi 100, maka kita kalikan dengan 4. Karena pembilangnya dikalikan dengan 4, maka penyebutnya pun harus dikalikan dengan 4. Oke, 8 kali 4 32, kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100. Maka 8/25 nilainya sama juga dengan 0,37. Kemudian ada persen, 37%, itu nilainya sama juga dengan 37/100, sehingga 37/100 nilainya sama juga dengan 0,37. Oke, kita perhatikan sekarang semuanya sudah berubah dalam bentuk pecah
desimal. Sekarang kita tinggal mengurutnya mulai dari yang terkecil. Oke, yang terkecil kita perhatikan angka di depan koma seluruhnya 0, kemudian sudah itu 0,32 yang paling terkecil, kemudian ada 0,35, kemudian sudah itu 0,37, kemudian yang terakhir ada 0,7. Oke, jika sudah kita urutkan, maka sekarang kita coba merubahnya ke bentuk aslinya. 0,32 itu nilainya sama juga dengan 8/5. Kemudian 0,35 itu nilainya sama dengan 0,35 di dalam soal. Sementara 0,37 itu nilainya dalam soal adalah 37%. Kemudian yang terakhir ada 0,7. Jadi lebih kurang urutannya dari yang terkecil adalah 8/25, kemudian 0,35, sudah itu 37%, kemudian 0,7. Jadi lebih kurang seperti itu. Kemudian untuk lebih memahaminya, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, sekarang kita perhatikan ada tambahan campurannya. Ada pecahan campuran yaitu 1/3/8, kemudian dalam bentuk persen 65%, kemudian ada 0,48, 0,7, 12/5, kemudian 4/5. Oke, kita perhatikan bagaimana bentuk yang paling banyak. Kira-kira kita akan ubah ke dalam bentuk apa? Oke, sekarang kita coba ubah lagi ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke, 1/3/8 itu pecahan campuran. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal, maka kita harus ubah dia menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 1 dikali 8, kemudian ditambah 3 dibagi 8. Hasilnya adalah 11/8. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah dengan merubah pembilangnya menjadi 10, 100 atau 1000. Jadi 8 bisa kita ubah menjadi 1000 dengan cara mengalikannya dengan 125. Karena penyebutnya dikali dengan 125, maka pembilang pun harus dikalikan dengan 125. 125 dikali dengan 11 hasilnya adalah 1375 per 1000. Oke, sehingga hasilnya adalah 1,375. Oke, kemudian 65% sama juga artinya dengan 65/100 atau sama dengan 0,65. Kemudian ada 12/5. 12/5 itu kita ubah penyebutnya menjadi 10 dengan cara dikali dengan 2. Kemudian pembilangnya pun harus dikalikan dengan 2, hingga hasilnya adalah 24/10. 24 dibagi 10 hasilnya sama juga dengan 2,4. Kemudian ada 4/5. 4/5 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8/10, atau sama juga bentuk desimalnya adalah 0,8. Oke, karena semua
Ya, sekarang sudah berubah menjadi bentuk pecahan desimal. Sekarang kita tinggal urutkan dari yang terbesar menuju dari yang terkecil menuju yang terbesar. Oke, sekarang kita coba urutkan karena kita sudah dapatkan bentuk pecahan desimalnya. Nilai dari nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil adalah 0,48, kemudian sudah itu ada 0,7. Oke, 0,65, kemudian 0,7, oke, 0,48, kemudian 0,65, kemudian ada 0,7, kemudian sudah itu ada 0,8, oke, 0,8, kemudian 2,4, 1,375, kemudian 2,4. Oke, karena sudah kita dapatkan urutannya, sekarang kita coba ubah bentuknya menjadi yang tertulis di soal. 0,48 itu tetap, kemudian 0,65 nilainya di soal adalah 65%, 0,7 nilainya sama, 0,8 itu adalah 4/5, kemudian 1,375 itu adalah 1/3/8, kemudian 2,4 itu nilainya adalah 12/5. Jadi lebih kurang seperti ini. Berarti inilah urutan dari bentuk-bentuk pecahan tersebut dari yang terkecil. Oke, baiklah anak-anak sekalian, demikian saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.